morning everyone, khususnya di kelas 10 IPA. Sekarang saya akan membahas tentang kalimat aktif dan pasif. Nah, kalimat aktif dan pasif itu kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif dan pasif diartikan, kalau kalimat pasifnya itu sendiri diartikan sebagai imbuhan ter atau di. Contohnya kalau misalnya di bahasa Indonesia ya, contoh buku saya tertinggal, atau semua yang akhirnya teraniaya misalnya gitu ya, terpukul gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dalam bahasa yang lainnya bisa diartikan sebagai imbuhan di juga, di. Contoh kalau kalimat aktifnya, Aldo makan roti, jadi roti dimakan Aldo. Nah, jadi perubahan aktif dan pasif itu ada di pertukaran yang tadinya objek di akhir jadi di awal. Nah, contohnya sama seperti yang ini. Nah, tapi perhatikan dulu di sini saya ke tabel ini ya. Jadi untuk kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu rumus dasar utamanya adalah menggunakan to be ditambahkan verb 3. To be verb 3. To be itu bisa disebut juga sebagai kata kerja bantu. Are, am, is. Nah, kalian bisa perhatikan di sini to be itu is, was, is, atau has, had, can, could, dan lain-lain itu disebutnya to be. To be itu sebenarnya apa? To be itu adalah kata kerja bantu atau kata sandang. Kata sandang, namanya sandang, itu biasanya ada sebelum kata kerja, ya, berdampingan dengan kata kerja. Bisa ada, bisa enggak gitu ya. Biasanya kalau tidak sama sekali tidak menggunakan kata sandang itu disebut kalimat simple. Nah, Andi eats pizza. Nah, ini yang disebut kalimat simple, tidak ada kata sandangnya. Nah, to be sendiri itu adalah kata sandang. Yang kita tahu to be itu are, am, is. Ya, tambah lagi sekarang hazanah pertubiannya jadi tambahkan jadi have, has, had, can, could, dan lain-lain itu disebut to be. Nah, to be dengan verb 3. Verb 3 itu kalau misal kita lihat di sini, saya blok ya. Eat, ate, eaten. Nah, kata kerja ketiganya mana? Ya, pasti yang eaten. Ini kata kerja ketiga. Eat, ate, eaten. Ini disebut kata kerja ketiga. Nah, untuk rumus utama pasif itu menggunakan to be plus verb 3. Nah, mari kita perhatikan di sini level. Kemudian di sini jenis tense. Nah, kalau untuk supaya kalian mudah memahami tenses, itu cukup kalian pahami tense itu adalah urutan waktu. Yang kita tahu adalah present, past, dan future ya. Nah, sekarang kita pahami supaya lebih mudah saja dulu memahami present dan pastnya. Present masa kini, past masa lalu ya. Kemudian levelnya, level ada simple, continuous, dan perfect. Level simple ini maknanya yang simple-simple menggunakan kata kerja ke satu. Nah, kalau di pastnya ya kata kerja kedua, ini berarti maknanya simple. Simple itu untuk menggunakan kalimat-kalimat yang faktual, fakta, atau opini, jenis-jenis opini, dia pasti menggunakan kalimat simple. Nah, kalau kita gabungkan di sini present simple, nah berarti kalimat simple, kalimat fakta di masa sekarang, present, atau kalau misalnya past simple berarti kalimat fakta di masa lalu ya. Nah, waktu itu sudah pernah saya ajarkan. Nah, mari kita lihat di sini perubahan dari kalimat aktif ke pasifnya. Kalimat aktif ke pasifnya tadi mudah sekali. Untuk kalimat present itu cukup menggunakan, lihat di sini verb 1, Andi eats pizza. Nah, Andi memakan pizza. Andi sebagai subjek, eat sebagai predikat atau kata kerja, pizza sama dengan objek. Nah, yang berubah secara signifikannya dalam perubahan dari aktif ke pasif itu adalah pertama, yang tadinya objek sama seperti dalam bahasa Indonesia, yang tadinya objek di akhir jadi di awal. Pizza. Nah, objeknya kan pizza, jadi di awal. Si objeknya itu jadi di awal. Nah, yang paling sangat signifikannya juga itu ada di to be. Nah, yang tadinya it saja, nah untuk berubah menjadi kalimat pasif itu dia menjadi is eaten. Oke? Is eaten. Itu
to be jadi is eaten. Jadi untuk perubahan dari aktif ke pasif itu to be verb 3. Jadi dia menggunakan to be is. Pak, bisa nggak is menjadi are? Bisa jika objeknya ini banyak. Contoh to pizza bisa gitu ya. Kalau misal objeknya to pizza kan banyak tuh, intinya lebih dari satu. To pizzas, nah ini bukan is lagi tapi are. Oke. Two pizzas are eaten by Andy. 2 pizza are eaten by Andy. Jadi kalau misalnya perubahan to be dari is menjadi are itu tergantung dari si objek yang ini. Kalau objeknya lebih dari satu, berarti dia jadi are. Ya, oke, bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian kalau misalnya di past simple, kalau di past simple-nya sendiri itu contohnya, kalau past simple kan identiknya dengan fakta di masa lalu. Fakta di masa lalu dia menggunakan verb 2 nih. Yang tadinya eat jadi ate. Andy ate pizza, dia verb 2, oke? Nah, jadi kalau dirubah menjadi pasif, ingat kembali rumus utamanya adalah to be plus verb 3. Kalau to be verb 3 berarti dia to be-nya yang berubah, berarti ya tinggal tambahkan to be. Jadi yang tadinya ate tambahkan to be was. Oke, was eaten. Yang berubah hanya begitu. Untuk perubahan yang tadinya objek di akhir jadi awal standar sama seperti yang ini. Objeknya di yang tadinya akhir jadi di awal. Pizza was eaten by Andy. Oke. Jadi untuk level simple itu yang berubah to be-nya, yang tadinya is, jadi yang tadinya Andy eat pizza jadi to pizzas, pizza is eaten ya kalau misalnya satu, pizza is eaten. Nah ini ya, kalau misalnya lebih dari satu tadi jadi a. Nah kalau bisa untuk perubahan dari past simple itu hanya berubah jadi was eaten. Bagaimana kalau misalnya objeknya banyak? Kalau objeknya banyak, jadi misalnya pizzas, ini jadi were. Jadi bukan was lagi tapi were. Oke. Yang berubah selain perputaran, selain dari perubahan dari objeknya dari yang terakhir jadi yang di awal, kalau di pasif itu adalah ini nih predikatnya. Saya sudah cetak ungu, itu berarti yang berubah itu dari predikatnya. Lanjut untuk continuous sendiri. Nah, level continuous itu sendiri disebut sebagai, kalau dalam bahasa kita itu artinya sedang terjadi. Saya sedang makan. Nah, si continuous ini dia ditambahkan verb ing ya. Verb ing yang tadinya eat jadi eating, yang tadinya write jadi writing, reading ya, bisa juga kalau misalnya dari listen jadi listening, kemudian kalau dari take jadi taking. Nah ini jadi continuous, identiknya dari continuous. Nah kalau digabungkan dari level tensesnya, tenses itu waktunya, present continuous berarti sedang terjadi di masa kini, past continuous berarti sedang terjadi masa lalu. Maknanya begini, jadi kalau sedang terjadi masa lalu itu contohnya begini, jam 9 kemarin saya sedang makan. Nah ini yang disebut continuous, past continuous. Nah untuk perubahannya dari kalimat aktif continuous, contohnya begini, Andy is eating pizza, Andy was eating pizza. Nah perbedaan dari present dan past continuous itu adalah di to be-nya. Andy is eating pizza, oh itu berarti present continuous. Kalau past continuousnya berarti di sini Andy was eating pizza, ini berarti past continuous. Nah, bagaimana perubahannya? Perubahannya gampang sekali. Kalau perubahan dari aktif present continuous itu menjadi pasifnya, itu yang berubah hanya ditambahkan being-nya saja. Oke, hanya ditambahkan being. Contoh dari Andy is eating pizza jadi pizza is being eaten by Andy. Oke, ngerti ya? Kalau misalnya di sini Andy was eating pizza berarti jadi pizza was being tambahkan being eaten
by ND, tetap menggunakan verb 3. Semua pasif mau levelnya simple, continuous, perfect, modal auxiliary itu menggunakan verb 3 semuanya ya. Oke. Nah, untuk perubahannya sama juga. Kalau misalnya objeknya banyak, pizza misalnya gitu ya, ini jadi are bukan is lagi. Contoh, kalau di sininya pizza sebanyak, objeknya banyak, ini bukan was lagi tapi jadi were gitu. Itu ya, oke. Nah, kalau misalnya satu ya udah jadi was aja, ini jadi is lagi aja kalau cuman satu. Oke, itu dia kalau dari level continuous. Sekarang ke level perfect. Perfect itu diartikan sebagai, kalau dalam bahasa Indonesia saya sudah makan, saya sudah pernah makan rajungan misalnya, saya sudah pernah makan daging onta. Nah ini berarti disebutnya perfect, sudah. Nah, kamu sudah makan, nah ini berarti maknanya perfect. Nah si perfect ini identiknya dalam bahasa Inggris menggunakan verb 3. Mau di kalimat aktif, mau di kalimat pasif, dia menggunakan verb 3. Oke, contohnya begini. Kalau di kalimat aktifnya, Andy has eaten pizza. Nah, Andy has eaten pizza di sini dia identiknya, kalau dia present perfect, perbedaan dari present dan past perfect itu, kalau present dia has, kalau past menggunakan had. Verbnya sama, menggunakan verb 3. Andy has eaten pizza, past perfectnya Andy had eaten pizza. Perubahan ke pasifnya gampang juga. Perubahannya hanya ditambahkan been. Ingat, kalau continuous tambahkan being, kalau perfect tambahkan been. Jadi contohnya di sini Andy has eaten pizza, jadi pizza has been eaten by Andy. Kalau misalnya di sini past perfectnya Andy had eaten pizza, pizza had been eaten by Andy. Ngerti dong? Ya, ngerti. Kalau objeknya banyak gimana Pak? Nah, kalau si objeknya banyak untuk present perfect, misalnya pizzas. Nah, di sini bukan has lagi, tapi menggunakan have. Pizzas have been eaten by Andy. Kalau satu ya has lagi aja. Kalau satu dia has aja. Pizza has been eaten by Andy. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya pas gimana Pak? Kalau objeknya pas banyak gimana? Kalau objeknya banyak nggak berpengaruh kalau head, tetap head aja semuanya. Misalnya pizzas kalau tambahkan s ya, tetap aja head. Oke, ngerti dong? Lanjut. Untuk modal auxiliary itu apa sih sebenarnya modal auxiliary? Modal auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Misalnya can, bisa, may, mungkin, should, sebaiknya, ini kan kata kerja bantu. Ada yang Pak yang present dan pastnya ada. Contohnya begini. Kalau modal auxiliary atau kata kerja bantu can, contoh bisa makan, can eat. Nah, si can ini kalau di present, kalau di pastnya jadi could. Oke. Nah, present can, past could. Perubahannya gimana? Sama gampangnya dengan yang lainnya. Jadi untuk perubahan dari aktif ke pasifnya, kalau di can tinggal ditambahkan be saja. Can be eaten. Gitu. Kalau could eat berarti jadi could be eaten. Perubahan dari objeknya sama seperti yang di atas. Objeknya objeknya yang tadinya di akhir jadi di awal. Pizza can be eaten by Andy. Pizza could be eaten by Andy. Nah, begitu ya, ngerti dong? Ya kalau misalnya may be eaten. Kalau should be eaten. Oke. Kalau sudah mengerti, nah saya ingin kalian mengerjakan tugas dari saya. Kalian bikin tabel seperti ini, perubahan kalimat aktif ke pasif. Oke. Kalian harus buat 3 kata ini. Dari 3 kata ini berarti menjadi 3 tabel. Jadi tabel pertama drink semua gitu kan ya, perubahan dari drink semua dari kalimat aktif ke pasif.
Satu tabel drink, tabel kedua itu write katanya. Terserah ya, subjeknya mau apa saja, objeknya mau apa saja, terserah. Yang penting kata kerjanya harus write dan sing. Oke, jadi ada 3 tabel yang harus kalian buat seperti ini supaya kalian mudah, supaya kalian lebih paham. Dari ada 3 tabel, drink, write, dan sing. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan nanti paling lambat sore ini ya.